Pertama-tama, eee, aku mengucap syukur dan terima kasih banyak kepada Tuhan atas berkat kasih karunia-Nya lah keluargaku bisa sampai saat ini dengan sehat dan bisa aku berjumpa di produk Lip Good ini. Dan terima kasih juga kembali kepada ibu-ibu yang ada di sini semuanya, bapak-bapak demon kita, Bapak Diamond satu kita yaitu Bapak Dr. Sugeng Riyadi, Bapak Koshardi yang kedua, dan Bapak 003 kita Triwiyatno. Dan ada juga Bapak Hebron Sibarani dan terutama untuk ibu leaderku yang sangat baik dan sangat tegas untuk memperjuangkan kami bawahannya yaitu Ibu Arta Siahaan yang ada di Cikarang. Terima kasih Ibu. Berkat live-mu di TikTok di Zoom-mu itu aku bisa mendapatkan kebaikan sampai saat ini. Dan permasalahan saya yang ada yang bisa saya temui di Lab Good ini adalah penyakit suami saya yang 10 tahun yang lalu itu kata dokter saraf kejepit. Dan awalnya ini penyakit ini ada bekas jatuh dari pohon aren. Suami saya menyadap pohon aren itu untuk menghasilkan yang namanya kami orang Batak bilang tuak. Jadi dia jatuh 10 tahun yang lalu. Kami masih tinggal di kampung. Namanya di kampung itu Bu sangat sulit hidup. Jadi kami memerlukan dan mencari tambahan-tambahan untuk hidup. Jadi suami saya menghasilkan itu pohon aren air nira menjadi tuak. Jadi setelah dia jatuh, sebulan, 2 bulan, sampai ke 6 bulan, dia sudah tidak karu-karuan lagi merasa pinggang sampai ke bawah ujung jarinya itu yang panas, katanya panas, dan kakinya itu seperti disetrum gitu, ditusuk-tusuk, begitulah sampai ke kepalanya yang sering dipukul-pukul dia begini gitu, biar ada rasa reaksinya katanya. Tiba dari situ 6 bulan kami di kampung itu setelah kejadian, enggak adalah namanya pekerjaan. Ya namanya Pak kalau di kampung itu harus bekerja bertani. Kami tidak bisa lagi bertani dengan keadaan yang sudah suami saya begitu, ada penyakitnya. Jadi kami mengambillah keputusan mengasah nasib lagi itu ceritanya Bapak Ibu kami ke perantauan ini ke Kalimantan. Oh iya, saya tadi belum memperkenalkan diri saya. Nama asli saya Nurhayati Sinaga, ibu rumah tangga, 4 anak orang, dan umur saya 39 tahun. Saya tinggal di Kalimantan Timur, Kutai Barat, Bu. Jadi kami sampai di Kalimantan ini, setelah 5 tahun kami di Kalimantan ini, kami sampai sekarang sudah 10 tahun. Setelah 5 tahun kami di Kalimantan ini, sudah enggak bisa lagi apa-apa. Tujuan tadi ke sini mengasah nasib untuk merantau, rupa-rupanya penyakit semakin parah. Yang tidak bisa lagi duduk, bergerak ke sana ke sini, panas, tidak ada diam. Tidur juga begitu, tidak ada diamnya, belok kanan, belok kiri, cari kenyamanan bagaimana dia nyaman untuk tidur tapi tidak bisa. Dan saya juga sebagai istrinya yang tidak pernah mengalami tidur yang enak dan mengalami tidur yang bisa menghabiskan satu malam itu dengan tidur, tidak ada. Kadang saya tertendangnya karena refleks kakinya yang begitu kesetrum, kayak ditusuk. Sering saya tertendang bangun sendiri, mengurut-urut, tidak ada gunanya, namanya sudah saraf. Mana kita tahu cara mengobatinya hanya bisa meminta ke apotik untuk obat sedikit sementara gitu. Berapa jam atau berapa menit setelah dimakan. Habis itu terulang lagi. Siap dari situ kami enggak bertahan lagi. Bagaimana lah hidup kita ini di perantauan, nggak bisa kerja, nggak bisa ini, ada 4 anak gitu ya kan Bu. Jadi kami pergilah ke rumah sakit. Datanglah rumah sakit, 3 tahap kami itu Pak ke rumah sakit. Tahap pertama ada kami dikasih pelayanan hanya
terapi, terapi, dan terapi. Kedua juga begitu terapi. Terus kami diusulkan itu terapi setiap hari jam segini, datang segini. Udah gitu, apalagi jauh lagi apa jarak tempuh ke rumah sakit itu. Tahap ketiga, saya nggak sabar lagi menanya langsung sama dokter. Pas pula dokternya itu Batak, Batak Karo. Pak, tidak adakah lagi selain selain ini yang bisa suamiku dapatkan penyembuhan? Tidak ada, Bu. Namanya saraf kejepit, kita tidak tahu bagaimana kecilnya saraf itu di dalam tulang-tulang itu terjepit. Itulah artinya saraf kejepit katanya. Ya ampun Pak, jadi bagaimana ini? Ya itu, ya begitu aja katanya. Kalau Ibu merasa keberatan di rumah sakit kabupaten ini, tempat kami Kutai Barat ini, bisa saya rujuk Bu ke Samarinda ke provinsi katanya. Tapi nanti sampai di sana kalian harus di MRI. Setelah di MRI nanti kalian diusulkan untuk uh, operasi katanya. Tapi dua pilihannya Ibu katanya. Kalau operasi itu yang saraf kejepit, dua pilihannya. Kalau tidak sehat, lumpuh seumur hidup katanya. Ya bagaimana dong Pak kalau begitu? Ya itu keputusan Ibu, ambillah bagaimana sikapi katanya. Datang suami saya, enggak usah. Daripada aku cacat baru baguslah begini. Biarlah aku tahankan rasanya sakitnya begini katanya. Tapi Pak bagaimana kita bertahan hidup empat anak begini? Kalau enggak ada kesembuhan, kami bilang. Aku bilang, iya begitulah. Hari-hari kumat, hari-hari enggak ada pekerjaan yang bisa saya lakukan untuk mendampingi dia mengasih obat yang dari apotek tadi. Yang yang paling terharunya aku di Lipguti ini kemarin lah bulan 10. Mamaku kan sudah renta tua. Jadi dibilangnya begini, "Nak, aku mau datang berkunjung ke tempat kalian ya, harus sekarang." Enggak tahu apa sih mendorong hati ibu itu harus dapat mengunjungi anaknya ke Kalimantan ini dari Medan sana. Kenapa sih Mak harus sekarang? Kami tidak ada biaya loh Mak, kami bilang. Enggak apa-apa. Saya biaya sendiri ongkos saya tiket saya ke sana pulang dan pergi katanya. Ya ampun kayak mananya hidup kita ya nanti Pak dilihatnya kau sakit-sakit pikirku. Ya enggak apa-apa lah siapa tahu orang tua itu membawa rezeki yang baik katanya. Iyalah, iyalah Mak datanglah mamaku. Rupanya dilihatnya lah. Yang bagaimananya anak mantuku ini. Sampai begini kah dia bengkok berjalan katanya. Ya begitulah Mak, gue bilang. Ya ampun, begini kalian tahankan selama ini katanya. Iya Mak, bagaimana kami bikin? Kerja pun kami nggak bisa karena keadaan dia yang begini. Aku menjaga anak-anak, ada 4 anak-anak, aku bilang. Ya ampun, kayak mana lah ini? Enggak bisa kah kau cari yang lain? Obat dari mana kah? Atau dari Cina sana? Ya, enggak ada loh Mak, dokter sudah menyarankan kami untuk operasi. Tapi anak mantumu ini enggak mau operasi. Katanya ada 2 pilihan. Kalau tidak sehat, cacat seumur hidup. Ya ampun, bagaimana lah ini? Tapi ada loh Mak, aku bilang. Ada ini kakak-kakak loh di TikTok ini, dapatku akunnya. Enggak ada kata terlambat loh Mak, aku bilang. Siapa tahu, aku bilang. Apa dibilangnya katanya. Ada ini kakak ini berusiaan di Jakarta sana, aku bilang. Katanya ini ada obat yang bisa menyembuhkan segala penyakit dan digaransi loh Mak 90 hari, aku bilang. Oh iya kah? Bagus sekali itu, betul kah itu? Enggak pembohongan katanya. Enggak loh Mak. Udah banyak di room kakak itu yang sudah membikin aku sudah sembuh ini dari penyakit ini. Coba lah dulu kau telepon itu kakakmu katanya. Tapi enggak ada Mak uang kita bagaimana lah aku bilang. Mak pun nanti enggak. Biarlah ongkos tiketku itu nanti ku kasih untuk penyembuhannya. Teleponlah dia berapa mau kau kirim uangnya katanya. Teleponlah kami sama Ibu Arta, Kak, berapa yang sebenarnya uang itu untuk yang saraf kejepit begini. Udah 10 tahun lebih saraf kejepitnya begini. Berceritalah kali panjang lebar di WA sama Ibu Arta. 3.070.000 deh katanya. Kasihlah, nah ini transferkanlah sama kakakmu itu. Tapi lama loh Mak, katanya sampai, enggak apa-apa. Menunggulah kita Nang, sabar kita menunggu, ini jalan pertolongan Tuhan ini Nang. Jangan sampai kayak bapakmu, meninggal dia tanpa ada pertolongan, hanya rumah sakit yang kita harapkan katanya. Ya ampun, begitu. Makasih lah Mak, aku bilang. Perpelukanlah kami di situ. Mudah-mudahanlah cepat nanti sampai obat itu dan sembuhlah ini anak menantuku ini Tuhan. Jangan seperti aku yang sudah diambil suamiku sama Tuhan karena berkat rumah sakit aja yang bisa kami pakai. Enggak ada pertolongan seperti ini. Mudah-mudahanlah di Lipkuti ini anak menantuku ini bisa tertolong dan sehat supaya bisa
menafkahi anak-anaknya dan apa orang ini. Bagaimana lah anakku ini nanti bisa menghidupi anaknya yang empat ini kalau suaminya sudah tidak ada katanya. Tapi Tuhan, aku percaya dengan kehendakmu bisa menjumpai kakaknya yang di Jakarta itu. Tuhan, itu pertolonganmu. Semuanya bisa bertemu untuk saat ini. Aku datang berkunjung ke anakku. Rupanya beginilah keadaan rencana Tuhan itu semuanya katanya. Dan mama saya juga sudah rentanya sebenarnya yang datang itu karena dipaksa-paksanya ya untuk terakhir kali. Mumpung aku sehat, nah aku datang katanya. Setelah sampai itu kemarin hari Kamis sore, Jumat ku kasih satu sama suamiku. Uh, Kak, Sabtu juga satu, Minggu juga satu, tadi pagi juga ini Senin satu. Di hari kedua, ibu-ibu bapak bertahu. Hari kedua dan ketiga, kok enggak ada? Aku tersepak ya pikirku. Kok enggak ada? Aku terbangun ya tengah malam pikirku. Terbangunlah aku bilang kulilah begini. Sudah lurus dia tidurnya loh bu. Lurus dia kayak anak bayi-bayi yang di bedong. Oh pak, kau sudah bisa lurus begini? Aku tanya. Iya. Ah, siapa tahu dia ngigo pikirku. Bangun-bangun dulu pak, aku bilang. Memang betul kau sudah bisa tidur begini? Sudah loh, aku yang merasakan. Kau ribut kali tidur sudah, katanya. Astaga betul. Ya Tuhan, pikirku. Terima kasihlah Tuhan untuk kebaikanmu. Kau jumpakan aku dengan liput ini melalui perpanjangan tangan kakak Ibu Arta itu. Aku bilang, ya sudahlah tidurlah Pak. Aku bilang, aku kasih lagi sama mamaku. Ma, kau kalau lututmu sudah kau pegang-pegang setiap bergerak. Yang kau paksa-paksakannya dirimu sampai ke sini. Kau makanlah ini. Untuk anakku lah dulu. Bersembuh dia. Enggak Pak. Sama-sama lagi sembuh. Ini pertolongan mama juga. Uang mama aku pakai. Aku bilang. Diminumnya lah. Sama mama. Berdua lah orang itu minum. Sama-sama aku kasih waktunya satu-satu juga. Aku kasih lah sama mamaku. Kemarin hari Minggu. Pergilah dia ke ladang-ladang orang. Namanya Kalimantan ini banyak temannya ya kan Bu. Pergilah dia ke ladang orang, pergi ke rumah orang. Ngapain kamu di situ? Nanti enggak enak lo kakimu dia apa orang kau. Enggak, aku udah bisa lututku ini katanya. Sudah bisa ini berjalan. Baru berapa hari ya memang bagus sekali nyobamu itu nang. Mudah-mudahan nanti yang 6 paket itu, yang 1 paket itu nanti cepat sampai katanya. Aku bersyukur kali nang bisa kau jumpakan itu kakakmu itu katanya. Iyalah mak, enggak seperti aku yang sudah duluan diambil bapakmu karena enggak ada pertolongan dari yang lain katanya. Iyalah mak enggak ada kata terlambat. Mungkin ini mujizat Tuhan. Dipertemukan kita sampai ini bisa sehat, inilah jalan keluarnya penyakitnya ialah anak menantumu ini mak biar sembuh. Aku bilang kayak gitu. Jadi aku berterima kasih kali sama Liput ini. Memang Liput ini pantaslah dibanggakan dan pantaslah ini dipertahankan menurut apa yang kurasakan. Dari yang tadinya aku nggak bisa merasakan ketenangan sedikit pun, nggak pagi, nggak siang, nggak malam, selalu aku. Bagaimana ini Tuhan? Penyakitnya ini yang akan sebentar jangan dilama-lamakan ya Bu, kata dokter, nanti berpengaruh ke arah ginjal katanya. Ya ampun Tuhan. Adakah nanti nasibku untuk sembuh dari suamiku ini? Pikirku itu tuh aja. Tapi aku berpasrah, tapi nggak tahu lah berbuat apa. Itulah keajaiban Tuhan, aku dipertemukan di TikTok. Ibu Arta itu menjadi jalan keluar lah itu bagi kehidupan kami. Terima kasihlah, itulah yang bisa saya utarakan pengalaman kesehatan suami saya. Dan sekarang dia sudah sembuh ini, sudah pergi kemana-mana, sudah berlipat kaki, sudah naik motor sendiri. Yang tadinya saya khawatir kalau dia naik motor bagaimana nanti kalau tiba-tiba reaksi kakinya itu kesetrum, pikirku ada bahaya kecelakaan pikirku. Ini sudah pergi dia kemana-mana, sudah pergi dia menjumpai temannya, sudah naik motor dia, sudah nggak ada lagi. Baru 3 kali makan 4 kali sama hari ini loh Bu. Terima kasih lah Bu. Doakan kami selalu untuk bisa semakin sehat semuanya. Sehat jasmani, sehat juga finansial kami di Kalimantan ini. Terima kasih Bu.